I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariah Damayanti dengan NIM 206222065 dari Prodi Tadris Matematika kelas C. Oke, baik. Berbicara tentang pendidikan, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata-kata pendidikan? Oke, mungkin kalian berpikir tentang sekolah atau perguruan tinggi, SD, SMP, SMK, pendidikan formal atau pendidikan informal. Nah, semua itu adalah cakupan dari pendidikan. Nah, pendidikan yaitu kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Pendidikan itu sendiri memiliki arti yang sangat luas. Artinya suatu pendidikan tak hanya dilakukan dalam lembaga formal, tetapi pendidikan juga dapat dilakukan di lembaga informal. Tujuan pendidikan sangat beragam tergantung dari masing-masing individu itu sendiri dalam memandang pendidikan itu sendiri. Nah, ada yang memandang pendidikan yang baik dapat memperbaiki status pekerjaannya sehingga mendapat pekerjaan yang nyaman. Dan ada pula yang memandang pendidikan adalah sebuah alat transportasi untuk membawanya menuju jenjang yang lebih tinggi dan mendapat pekerjaan. Baik, adapun fungsi pendidikan diantaranya pertama menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk ikut ambil bagian dalam demokrasi. Dan yang kedua, mengembangkan bakat yang dimiliki tiap orang demi kepentingan masing-masing pribadi dan masyarakat. Yang ketiga, mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat mencari nafkah. Dalam hal ini, pendidikan bertujuan untuk dapat memperbaiki dirinya agar dapat mendapatkan pekerjaan yang nyaman yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, melestarikan kebudayaan. Dalam hal ini mungkin setiap individu itu mengikuti pendidikan yang mempelajari tentang seni di daerahnya masing-masing sehingga dapat melestarikan seni itu sendiri. Yang kelima, mengurangi pengendalian orang tua. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua sudah melimpahkan tanggung jawabnya kepada sekolah agar dapat mendidik anak-anaknya. Yang keenam, sebagai sarana untuk mengakomodir perselisihan paham seperti perbedaan pandangan antara pihak sekolah dan pihak umum tentang berbagai nilai tertentu, misalkan keterbukaan, pendidikan seks, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, menjaga sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah adalah sebagai sarana siswa melangkah ke tahapan di mana pada akhirnya dapat memiliki status sosial yang sama atau lebih tinggi dari orang tuanya. Nah, di sekolah juga diajarkan untuk dapat menerima berbagai perbedaan dan status yang ada di masyarakat. Yang kedelapan, pendidikan sekolah juga dianggap mampu memperpanjang masa remaja peserta didik, karena peserta didik dianggap masih tergantung secara psikologis dan finansial pada orang tuanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama memberikan arahan kepada segenap kegiatan pendidikan, dan yang kedua merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Secara umum,
tujuan pendidikan adalah persiapan atas tugas pelayanan publik. Dan secara psikologis, tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter yang berwujud dalam kesatuan esensial si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Umumnya, ada 4 tujuan yang di dalamnya terdapat tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum disebut juga tujuan total, yaitu tujuan yang sempurna atau tujuan akhir. Dalam hal ini, Constant dan Gunning mengatakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan yaitu untuk menjadi atau membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Manusia bisa dikatakan sebagai insan kamil apabila dalam hidupnya menunjukkan adanya keselarasan atau harmonis antara jasmaniah dan rohaniah. Dan bagaimana sih kehidupan yang dapat dikatakan sebagai insan kamil? Nah, kehidupan sebagai insan kamil adalah suatu kehidupan yang dimana terjamin adanya ketiga inti hakikat manusia, yaitu pertama, manusia sebagai makhluk individual, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila. Dan yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Misalnya tujuan pendidikan tingkat SD berbeda dengan tujuan pendidikan sekolah menengah atau SMP dan seterusnya. Dan yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau tujuan masing-masing bidang mata pelajaran. Dan yang terakhir ada tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional yaitu penguasaan materi pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang saat ini dikenal dengan istilah standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan capaian pembelajaran. Oke, setelah kita membahas tentang tujuan pendidikan, kita akan lanjut pembahasan selanjutnya yaitu asas-asas pendidikan. Pertama, ada asas potensial yaitu manusia akan dapat didik ya, karena memiliki potensi untuk menjadi manusia. Yang kedua, asas dinamika yaitu manusia selalu menginginkan dan mengajarkan segalanya yang lebih dari apa yang telah dicapainya. Yang ketiga, asas individualitas yaitu manusia sebagai makhluk individu tidak akan pasif, melainkan bebas dan aktif dalam upaya untuk mewujudkan dirinya. Dan yang keempat, asas sosialitas, yaitu manusia butuh bergaul dengan orang lain. Dan yang kelima, ada asas moralitas, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak. Nah, itulah 5 asas pendidikan. Selanjutnya, apa saja kesalahan dalam melaksanakan pendidikan? Nah, dalam melaksanakan pendidikan tentunya terdapat beberapa kesalahan, di antaranya pertama, kesalahan teknis. Artinya, kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan keterampilan atau kesalahan dalam cara menerapkan pengertian atau prinsip-prinsip tertentu. Kedua, kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian perilaku pendidik sendiri. Dalam hal ini, yaitu pengajar atau guru itu sendiri. Dan yang ketiga, kesalahan yang sifatnya konseptual, yaitu kesalahan karena pendidik kurang mendalami masalah-masalah yang bersifat teoritis,
maka perbuatan mendidiknya mempunyai akibat yang tidak dapat dibenarkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas konsep pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan jawaban terhadap kritik-kritik yang dilontarkan pada sekolah. Pendidikan di sekolah hanya terbatas pada tingkat pendidikan dari sejak anak-anak sampai dewasa. Oleh karena itu, tidak akan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dunia yang berkembang sangat pesat. Pendidikan akan segera dimulai setelah anak lahir dan akan berlangsung sampai manusia meninggal dunia, sepanjang ia mampu menerima pengaruh-pengaruh. Oleh karena itu, proses pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang individu, sekaligus merupakan peletak dasar kepribadian anak. Pendidikan anak-anak diperoleh terutama melalui interaksi antara orang tua dan anak. Dalam berinteraksi dengan anaknya, orang tua akan menunjukkan sikap dan perlakuan tertentu sebagai perwujudan pendidikan terhadap anaknya. Pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Sekolah merupakan lembaga yang tepat di mana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. Sekolah diselenggarakan secara formal. Di sekolah, anak akan belajar apa yang ada di dalam kehidupan. Dengan kata lain, sekolah harus mencerminkan kehidupan di sekelilingnya. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan budayanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan yang pertama yaitu subjek yang dibimbing atau peserta didik. Siapa sih peserta didik? Apa sih peserta didik dan bagaimana ciri-cirinya? Oke, peserta didik adalah seseorang yang ingin belajar atau memperoleh pendidikan, atau seseorang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan atau pembelajaran dari pemerintah atau masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, peserta didik juga mempunyai ciri khas tertentu, diantaranya yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Dan yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Nah, selanjutnya unsur pendidikan yang kedua yaitu orang yang membimbing atau pendidik atau pengajar. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan terhadap peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikan dalam 3 lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan masyarakat, dan yang ketiga lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya unsur pendidikan yang ketiga yaitu unsur interaksi edukatif. Unsur interaksi edukatif adalah interaksi
yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Interaksi edukatif sebenarnya komunikasi timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lain, sudah mengandung maksud-maksud tertentu, yakni untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Oke, selanjutnya unsur pendidikan yang keempat yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan, pengajaran, atau pelatihan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Nah, dalam konteks ini, tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menepati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidik perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk mewujudkan atau mengembangkan berbagai potensi yang ada pada peserta didik atau pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas atau personalitas, sosialitas, dan kebudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Oke, selanjutnya unsur pendidikan yang kelima yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Oke, selanjutnya unsur pendidikan yang keenam adalah alat dan metode. Alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, yang artinya yaitu alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas, komunikasi, dan interaksi edukatif antara guru dengan peserta didik atau siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dan unsur yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya Sareh Damayanti, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, baik dari perkataan saya maupun dari segi kekurangan materi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.